Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentu masih semangat. Nah, sebagai petani sering saya katakan kita harus tetap semangat. Kalau petani tidak semangat, nanti akan masyarakat yang akan konsumsi untuk kehidupan sehari-hari seperti sayuran, umbi-umbian dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini kita akan melakukan proses pencampuran pupuk di mana sebenarnya lahan ini kita tanam brokoli, tapi karena kekurangan bibit makanya kita alihkan ke tanaman timun seperti itu, karena biar prosesnya cepat seperti itu. Kalau kita bikin bibit lagi nunggu waktunya lebih lama lagi seperti itu. Nah, mari kita lihat sama-sama kawan-kawan bagaimana proses pencampuran pupuknya agar kita memahami tujuan pencampuran seperti ini, apa tujuannya, apa manfaatnya seperti itu. Nah, ini kawan-kawan, kita sekarang melakukan proses pencampuran pupuk kandang. Ya, kita memakai pupuk kandang ayam yang ada sekamnya. Sebenarnya tempat ini sudah kita cangkul beberapa hari yang lalu dan sebagian sudah ditanami dengan brokoli. Tapi karena bibit tidak cukup, kita akan menanam timun ini. Makanya bedengannya tidak terlalu tinggi. Karena ini musim sekarang ini cuacanya agak panas, jadi saya pikir tidak bermasalah. Nanti walaupun bedengan rendah tidak apa, airnya bisa turun nanti. Mudah-mudahan hujannya tidak terlalu keras. Nah, itu kita sudah mulai mengaduknya kawan-kawan. Tujuan mengaduk atau mencampur pupuk ini biar dia dingin, karena kalau kita dadakan nanam timunnya, jadi penyakit itu biasanya mudah menyerang akar daripada timun itu nanti. Memang simpel sekali sebenarnya. Kita belum juga mengisi pupuk kimia atau pupuk sintetis seperti urea, KCL, TSP maupun NPK Mutiara kawan-kawan. Yang penting sekarang kita melakukan pengadukan dulu, kemudian dibiarkan beberapa hari atau paling enggaknya 4 hari atau seminggu kita biarkan. Sesudah itu baru kita mulai penanaman. Nah, sambil menunggu proses ini pendinginan pupuk, nanti kita akan pasang bambunya terlebih dahulu. Nah, seperti itu kawan-kawan. Kita sudah dapat separuh ini. Tinggal lagi sedikit sebenarnya kekurangan bibit brokolinya, tapi tidak apalah, itu pupuknya kelihatan. Nah, ini brokolinya kawan-kawan itu. Mudah-mudahan nanti ini berjalan dengan baik apa yang kita harapkan. Tanamannya bagus, mulus, terhindar dari segala penyakit dan memperoleh harga. Nah, itu harapan semua petani kawan-kawan. Kita semua memang hanya berharap, tetapi di samping kita berharap tentu kita harus teknik pengolahan lahannya. Jadi penanaman timun ini sebenarnya simpel kawan-kawan. Yang penting dia komposnya mencukupi, tanahnya gembur, itu sudah cukup. Tapi memang pada dasarnya dibilang sih nanam timun itu gampang-gampang susah dibilang, karena kadang-kadang ada yang nanam tidak jadi tumbuh itu, kadang-kadang di proses pembibitannya yang tidak benar. Faktor utama kegagalan timun itu biasanya pada saat kita memberikan kompos seperti ini atau pupuk, dia langsung menanamnya. Nah, ini yang menyebabkan kegagalan penanaman timun sebenarnya, karena panas dia sebenarnya. Makanya kita sekarang ini melakukan proses pencampuran pupuk atau pencampuran kompos ini dengan tanah biar dia tercampur dengan baik, didiamkan seperti tadi saya katakan selama 4 hari atau 1 minggu, baru kita lakukan penanaman. Apalagi kalau ada hujan itu lebih bagus lagi, dia akan sudah dingin. Lebih bagus lagi setelah diaduk ini kita melakukan proses penyemprotan dengan insektisida seperti Regan dan sejenisnya. Nah, seperti itu. Ini jumlahnya kurang lebih yang kita tanam tidak terlalu banyak sih kawan-kawan. Kurang lebih 1000 pohon ini yang ada ini. Kita sudah hitung lubang-lubangnya ada 1000 pohon. Dan juga kita tidak menggunakan plastik mulsa. Ya, karena ini dadakan seperti tadi saya katakan, sebenarnya ini untuk brokoli sebenarnya. Tapi karena brokolinya kurang bibit, kita padahal sudah naburnya cukup banyak dirasa, yaitu 3 bungkus. Tapi masih tetap kurang. Tapi tidak apalah, kita tanam jenis yang lain biar bervariasi jenis tanamannya. Jadi panennya banyak juga nanti. Nah, coba kita lihat kawan-kawan
pupuk ayamnya yang kita pakai ini lebih dekat. Nah, ini kawan-kawan pupuk ayamnya yang ada sekamnya seperti ini dia. Nah, makanya kita perlu pengadukan atau pencampuran dengan tanah biar dia dingin. Kadang-kadang biasanya inilah yang menyebabkan seperti tadi saya katakan, kalau kita langsung tanami dengan biji timun itu biasanya dia akan panas itu kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sudah diaduk, sudah dicampur dengan tanah, seperti itu jadinya. Dia sudah tidak dingin, apalagi seperti tadi saya katakan dibiarkan selama 4 hari atau 7 hari, dia akan sangat dingin sekali. Jadi tidak ada masalah dalam pertumbuhan nantinya. Jadi dijamin aman kawan-kawan. Itu. Ini sekamnya kawan-kawan. Nah, ini. Inilah pupuk ayam yang ada sekamnya yang saya sering katakan. Jadi dengan memakai pupuk seperti ini, jadi udara di dalam tanah walaupun dia sudah diaduk, jadi ada rongga-rongga di dalam tanah. Jadi akar daripada tanaman itu cepat dia menjalar, cepat mencari unsur hara. Itu keuntungan kita memakai pupuk yang ada sekamnya seperti ini. Dia juga berfungsi untuk menyimpan air sebenarnya kawan-kawan. Tapi pupuk apapun yang sebenarnya kita pakai sebenarnya tidak masalah. Tergantung di daerah setempat. Kalau kita di sini memakai pupuk seperti ini, karena apalagi kalau sering terjadi hujan, jadi dia sangat bagus sekali sebenarnya. Tapi kuncinya memang harus kita aduk dulu. Kalau kita aduk nanti banyak penyakit yang ada di dalam pupuk itu. Memang lebih bagusnya difermentasi lagi seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu kawan-kawan video yang saya buat. Mohon doa dan dukungannya agar channel ini berkembang dengan baik dengan cara like dan komen yang bermanfaat. Sekian dan terima kasih.